Selamat datang di video tutorial penggunaan software PSPP pada mata kuliah Statistik Inferensial, khususnya pada materi ANAFA satu arah. Nama saya Nizatul Afifah MSI, dosen di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas langkah-langkah menggunakan PSPP untuk melakukan uji ANAFA satu arah. Dalam referensi lain, ANAFA satu arah juga disebut dengan One Way ANOVA. Tujuan dari tutorial ini adalah memberikan pemahaman yang praktis tentang cara menginput data, langkah-langkah mengolah data menggunakan PSPP, memahami interpretasi dan melakukan analisis output PSPP. Dalam analisis statistik, ANAFA satu arah atau analisis varian satu arah digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel faktor. ANAFA satu arah membantu kita mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok yang dianalisis. Berikut ini merupakan data penelitian tentang hasil belajar peserta didik pada materi bab trigonometri. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan jalur masuk sekolah, yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan, dan prestasi. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar peserta didik berdasarkan 4 jalur masuk sekolah. Dalam penelitian ini, diasumsikan setiap individu dalam kelompok memiliki kemampuan belajar yang sama, dan taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05. Data tersebut dapat diolah menggunakan ANAFA satu arah karena terdapat lebih dari 3 kelompok data dan hanya terdapat satu faktor yang membedakan, yaitu faktor jalur masuk sekolah. Dataset tersebut perlu kita ubah ke dalam bentuk kolom nilai dan kolom jalur dengan bantuan Microsoft Excel agar memudahkan dalam melakukan olah data di PSPP. Data awal disusun secara menurun pada kolom nilai. Kolom jalur merupakan kolom yang digunakan untuk mengidentifikasikan peserta didik tersebut masuk ke kelompok jalur masuk yang mana. Angka 1 menandakan bahwa subjek penelitian merupakan peserta didik yang masuk melalui jalur zonasi. Angka 2 menandakan bahwa subjek penelitian merupakan peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi. Angka 3 menandakan bahwa subjek penelitian merupakan peserta didik yang masuk melalui jalur perpindahan. Angka 4 menandakan bahwa subjek penelitian merupakan peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi. Data ini dapat Anda akses melalui link atau scan barcode berikut. Sekarang kita akan memasukkan data tersebut ke dalam PSPP. Pertama, buka PSPP. Pastikan jendela yang terbuka adalah pada bagian variable view. Pada baris pertama kolom name, isikan nilai. Selanjutnya, isi kolom-kolom berikutnya pada baris yang sama. Klik 2 kali pada kolom type, pilih numeric, isikan angka 2 pada bagian lebar kolom yang artinya terdapat 2 karakter pada data, lalu angka 0 pada bagian desimal karena data yang digunakan tidak menggunakan desimal. Selanjutnya, pada kolom label, isi dengan nilai. Pada bagian kolom, isikan dengan 2. Pada kolom measure, pilih skill, klik pada baris kedua kolom name. Isi dengan jalur, klik 2 kali pada kolom type, pilih string. Isikan angka 11 pada bagian lebar kolom. Pada kolom label, isi dengan jalur. Klik 2 kali pada kolom value labels. Pada bagian value, isikan dengan angka 1 pada bagian value label. Isi dengan zonasi, klik add, ulangi langkah ini sampai pada label prestasi seperti pada layar. Klik OK. Pada bagian kolom, isikan 8. Pada kolom measure, klik nominal. Selanjutnya, klik data view. Buka file pada Microsoft Excel, blok semua data pada kolom nilai dan jalur seperti pada video. Tekan tombol Ctrl+C, kemudian letakkan kursor pada baris 1 dan kolom nilai. Tekan Ctrl+V. Data sudah berhasil diinputkan pada PSPP. Tampilan pada kolom jalur dapat diubah menjadi bentuk lain dengan cara klik View, centang pada Value Labels. Nah, sekarang tampilan sudah berubah seperti pada layar. Simpan data PSPP dengan cara tekan tombol Ctrl+S. Pilih tempat penyimpanan yang diinginkan. Isi bagian name dengan nama file, misalnya data nilai trigonometri. Klik Save.
Sebelum melakukan uji ANAFA satu arah, terdapat beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi agar hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan benar. Asumsi-asumsi tersebut meliputi: pertama, data berskala rasio atau interval; 2. Data setiap pengamatan atau individu harus independen; 3. Data bebas dari outlier; 4. Data berdistribusi normal; 5. Varians antar kelompok homogen. Asumsi pertama telah terpenuhi karena data pada kolom nilai merupakan data berskala rasio. Asumsi kedua juga telah terpenuhi karena data pada penelitian merupakan data yang independen atau tidak ada data yang saling mempengaruhi. Asumsi ketiga dapat diuji dengan menggunakan box plot. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Klik File, New, Syntax. Akan muncul jendela sintaks PSBP pada layar. Ketik sintaks sesuai pada tampilan layar. Setelah itu, klik Run, All. Akan muncul tampilan output sebagai berikut. Berdasarkan box plot, keempat kelompok diperoleh informasi bahwa data tidak memuat outlier karena tidak ada data yang berada di luar box plot. Lalu, bagaimana tampilan box plot yang memuat outlier? Berikut tampilannya. Pada box plot tersebut terdapat outlier pada kelompok perpindahan, yaitu data pada kolom nilai dan baris ke-27. Cara menangani outlier yaitu dengan cara menghilangkan data atau dapat juga dengan cara transformasi data. Sebelum melanjutkan pada tahap berikutnya, terlebih dahulu simpan hasil output tersebut dengan cara klik File, Export, pilih folder untuk menyimpan file, kemudian pada kolom name tulis nama file, misalnya output nilai trigonometri. Selanjutnya, klik Info File Type from Extension, pilih PDF. Klik Save. Selanjutnya, data akan diuji normalitasnya per kelompok karena banyaknya peserta didik per kelompok relatif sedikit. Uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk karena metode ini sangat efektif dilakukan untuk sampel yang jumlahnya kecil. Hipotesis pada uji normalitas adalah sebagai berikut. H0, data berdistribusi normal. H1, data tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian yaitu tolak H0 jika nilai peluang P kurang dari alfa atau nilai signifikansinya kurang dari alfa, dengan alfa adalah 0,05. Nilai peluang P didapatkan dari tabel kuantil Shapiro-Wilk. Uji distribusi normal pada PSBP didapatkan pada bagian bawah output box plot, yaitu sebagai berikut. Berikut ini merupakan tabel bantuan untuk pengambilan keputusan berdasarkan output PSBP tadi. Kolom T3 diisi dengan nilai pada kolom statistik. Kolom N diisi dengan nilai pada kolom DF. Kolom P didapatkan dengan cara mencari nilai P pada tabel kuantil Shapiro-Wilk. Misal, pada jalur zonasi nilai T3 adalah 0,96 dan N sama dengan 12. Maka akan didapatkan bahwa nilai tersebut terletak pada nilai P lebih dari 0,5 dan kurang dari 0,9. Cara yang sama dilakukan untuk menentukan nilai peluang P pada jalur afirmasi, perpindahan, dan prestasi. Selanjutnya, kolom signifikan diisi dengan nilai pada kolom signifikan. Cara pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Misalkan pada jalur zonasi, didapatkan bahwa nilai P lebih dari 0,5 dan kurang dari 0,9, sehingga jelas bahwa nilai P lebih dari 0,05, yang artinya adalah gagal tolak H0. Demikian juga keputusan yang diambil berdasarkan nilai signifikansi. Nilai signifikansi jalur zonasi adalah 0,8, yaitu lebih besar dari 0,05, yang artinya gagal tolak H0. Cara serupa juga diterapkan pada jalur afirmasi, perpindahan, dan prestasi. Dengan demikian, didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan taraf kepercayaan 95%, diperoleh bahwa keempat kelompok memenuhi asumsi normalitas data, sehingga olah data dapat dilakukan pada uji asumsi homogenitas. Uji homogenitas pada PSBP dilakukan bersamaan dengan uji ANOVA. Hipotesis uji homogenitas H0 yaitu varians kelompok 1 sama dengan varians kelompok 2 sama dengan varians kelompok 3 sama dengan varians kelompok 4 atau varians antar kelompok homogen. H1 minimal terdapat satu pasangan varians yang berbeda. Kriteria pengujiannya yaitu tolak H0
Jika nilai W lebih besar dari tabel F dengan taraf signifikansi alfa, derajat kebebasan yang pertama K kurangi 1 dan derajat kebebasan yang kedua N dikurangi K, atau signifikansinya kurang dari alfa, di mana K adalah banyak kelompok, N merupakan banyak seluruh peserta didik, dan alfa adalah 0,05. Mari kita melanjutkan olah data menggunakan PSBB. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, klik Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Akan muncul kotak dialog berikut. Masukkan nilai ke kolom Dependent Variable dan jalur ke kolom faktor. Centang pada bagian deskriptif dan homogeneity. Klik Post-Hoc dan centang Fisher LSD. Uji Fisher LSD ini merupakan uji lanjut pada ANOVA satu arah jika didapatkan keputusan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok yang signifikan. Materi ini akan dibahas lebih lanjut pada sesi selanjutnya. Sekarang, buka jendela output PSBB. Tampilan yang muncul paling atas adalah tabel deskriptif data. Tabel ini menunjukkan statistik deskriptif masing-masing kelompok, yaitu banyaknya peserta didik tiap kelompok, rata-rata, simpangan baku, nilai maksimum dan minimum data tiap kelompok. Di bawah tabel ini terdapat tabel pengujian homogenitas. Diperoleh bahwa nilai W sama dengan 0,01. Kemudian nilai F tabel yaitu 2,91. Sehingga keputusan yang diambil adalah gagal tolak H0 karena nilai W kurang dari F tabel. Jika dilihat dari nilai signifikan, keputusan yang diambil juga tolak H0 karena nilai signifikansinya lebih dari alfa. Dengan demikian diperoleh keputusan bahwa keempat kelompok memiliki varians yang homogen. Keempat asumsi telah terpenuhi, sehingga data penelitian dapat dilanjutkan pada uji ANOVA satu arah. Hipotesis ANOVA satu arah yaitu H0, μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sama dengan μ4. Atau tidak ada perbedaan rata-rata secara signifikan di antara keempat nilai kelompok hasil belajar peserta didik. H1 ada minimal 1 μi tidak sama dengan μj, atau minimal terdapat satu kelompok peserta didik yang hasil belajarnya berbeda. Kriteria pengujiannya yaitu tolak H0 jika F hitung lebih besar dari nilai F tabel ketika menggunakan taraf signifikansi alfa, derajat kebebasan yang pertama K-1 dan derajat kebebasan yang kedua N-K, serta nilai signifikansinya kurang dari alfa, di mana K adalah banyaknya kelompok dan N adalah banyaknya seluruh peserta didik, serta alfa adalah 0,05. Tabel ANOVA satu arah dapat dilihat pada output PSBB di bagian bawah tabel uji homogenitas. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh F hitung sama dengan 5,37 dan F tabel adalah 2,91. Maka keputusan yang diambil adalah tolak H0 karena F hitung lebih besar dari F tabel. Berdasarkan nilai signifikansi, diperoleh bahwa nilai signifikansinya adalah 0,004, yaitu kurang dari 0,05, sehingga keputusan yang diambil adalah tolak H0. Dengan demikian, berdasarkan taraf kepercayaan 95%, diperoleh bahwa terdapat minimal satu kelompok peserta didik yang memiliki perbedaan rata-rata hasil belajar secara signifikan. Olah data dapat dilanjutkan pada uji lanjut BNT untuk didapatkan kelompok mana yang memiliki perbedaan rata-rata nilai hasil belajar secara signifikan. Uji lanjut beda nyata terkecil atau BNT merupakan salah satu uji post-hoc yang dilakukan ketika keputusan yang diambil dalam uji ANOVA satu arah adalah menolak H0. Dalam referensi lain, uji BNT disebut juga dengan uji Fisher Less Significant Difference atau Fisher LSD. Uji BNT dipilih karena banyaknya kelompok dalam penelitian kurang dari 5. Jika penelitiannya memiliki kelompok 5, 6, 7, dan seterusnya, maka Anda dapat menggunakan uji lanjut BNJ. Hipotesis yang digunakan H0 yaitu μi sama dengan μj, H1 μi tidak sama dengan μj. Statistik uji untuk penelitian dengan ukuran sampel tidak sama yaitu BNT sama dengan T dengan taraf signifikansi alfa dan derajat kebebasan N dikurangi K dikali akar dari MSW dikalikan dalam kurung 1/NI ditambah 1/NJ, di mana MSW merupakan mean square within group yang dapat dilihat dari tabel ANOVA. NI adalah banyaknya peserta didik pada kelompok ke I, dan NJ adalah banyaknya peserta didik pada kelompok ke J.
Kriteria pengujiannya yaitu tolak H0 jika nilai mutlak dari selisih rata-ratanya lebih besar dari BNT atau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Perhatikan tampilan output PSPP pada tabel paling bawah. Tabel ini dapat diringkas menjadi tabel berikut. Kolom perbandingan perlakuan disusun berdasarkan rata-rata jalur yang tertinggi pertama dengan rata-rata jalur tertinggi kedua dan seterusnya. Kolom selisih rata-rata diisi berdasarkan tabel multiple comparison pada kolom mean difference, tapi kita ambil nilai mutlaknya. Kolom BNT diisi menggunakan rumus BNT yang tadi telah disebutkan. Kolom signifikansi diisi berdasarkan tabel multiple comparison pada kolom signifikansi. Kolom keputusan diisi berdasarkan kriteria pengujian yang telah dibahas sebelumnya. Berdasarkan tabel hasil uji BNT diperoleh bahwa kelompok yang memiliki perbedaan rata-rata hasil belajar secara signifikan adalah yang pertama, jalur prestasi dengan afirmasi yaitu sebesar 21,96 poin. Yang kedua adalah jalur prestasi dengan zonasi yaitu sebesar 22,33 poin. Yang ketiga yaitu jalur prestasi dengan perpindahan yaitu sebesar 27,00 poin. Sedangkan perbandingan perlakuan lainnya tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Sebagai kesimpulan, ANAFA satu arah adalah metode yang sangat berguna untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata beberapa kelompok dalam suatu variabel tertentu. Dengan menggunakan PSPP, kita dapat melakukan analisis ini secara efisien. Pada tutorial ini, kita telah mempelajari langkah-langkah mulai dari memasukkan data ke PSPP, uji asumsi, uji ANAFA satu arah, uji lanjut BNT termasuk di dalamnya yaitu menginterpretasikan output yang dihasilkan. Terima kasih telah mengikuti video tutorial ini. Semoga materi yang telah kita bahas dapat membantu Anda dalam memahami dan menggunakan ANAFA satu arah pada mata kuliah statistik inferensial, khususnya dengan menggunakan software PSPP. Jangan ragu untuk mengulang bagian-bagian tertentu jika diperlukan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Selamat belajar dan semoga sukses. Bangga melayani bangsa.